Selamat malam Bapak Ibu. Kita akan memulai Zoom meeting pada hari ini ya. Sebelumnya kita akan berdoa. Saya akan pimpin secara nasional ya. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kami sampai pada saat ini. Kalau sebentar kami akan memulai tentang webinar pola hidup sehat, Tuhan tolong sertai agar semua kami yang hadir dapat memperoleh edukasi yang benar. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya. Minta tolong PPT-nya. Apakah suara saya cukup jelas ya, Bapak Ibu? Ya. Webinar pada malam hari ini yaitu saya beri judul Pola Hidup Sehat dan Berat Badan Ideal. Next. Teman-teman ya, kita pada malam hari ini kita akan bahas tentang ada 5 ya, yaitu yang pertama apa itu definisi tentang pola hidup sehat. Ada menurut WHO dan Kemenkes. Juga bagaimana cara menjalani pola hidup sehat. Ada 4 ya, ada pola makan, pola minum, pola gerak, dan pola tidur. Juga apakah saya mempunyai berat badan yang ideal atau tidak, nanti kita ada rumus perhitungannya ya, teman-teman. Kemudian yang keempat yaitu bagaimana cara mendapatkan berat badan yang ideal, ada 4 poin, yaitu dengan BMI, kebutuhan kalori, pola gerak, dan pola tidur. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana cara menurunkan gula darah, lemak darah, dan asam urat. Sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Next. Ini ya definisi hidup sehat yaitu ada 2. Yang pertama menurut WHO yaitu keadaan yang sempurna baik secara fisik jadi yang kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kemudian secara mental, secara sosial yang tidak hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan. Jadi seseorang itu dikatakan sehat, itu bukan kalau tidak ada sakit aja, itu bukan seperti itu. Tetapi secara menyeluruh, secara komprehensif, yaitu baik secara fisik, mental, maupun sosial. Jadi kalau seseorang fisiknya sehat, tetapi dia tidak bersosialisasi, juga tidak bisa dikatakan orang itu sehat ya Bapak Ibu. Kemudian definisi sehat secara Kemenkes yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Jadi sehat yaitu keadaan sehat baik secara fisik, secara mental ya, secara pikiran, secara spiritual bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, maupun secara sosial yang memungkinkan setiap orang itu hidup untuk produktif, baik secara sosial dan ekonomis. Jadi banyak aspek ya Bapak Ibu ya. Seseorang itu dikatakan sehat bukan hanya secara fisik, bukan hanya dari rapot laboratoriumnya aja atau pemeriksaan yang lain, tetapi juga dari mental, dari spiritual, dari hubungan sosial dengan lingkungannya. Next. Kemudian poin yang kedua yaitu bagaimana cara kita menjalani pola hidup sehat. Yaitu ada 4 poin ya, yaitu pola makan dan minum,
kemudian pola gerak, dan pola tidur. Yang pertama, pola makan. Ini sudah pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi pola makan itu ada kutub kalori dan kutub metabolisme. Apa yang dimaksud dengan kutub kalori? Jadi pola makan yang baik, pola makan yang sehat, yaitu kita harus pilih apakah kalori ini sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Tiap-tiap orang berbeda-beda ya Bapak Ibu ya kebutuhan kalorinya. Jadi dianjurkan, sangat dianjurkan untuk kita makan itu kalorinya kecil tetapi mengenyangkan. Bukan kalorinya yang besar tetapi tidak mengenyangkan. Itu bukan makanan yang sehat ya. Kemudian kutub metabolisme, jadi makanan dan minuman yang kita konsumsi kemudian akan dimetabolisme oleh tubuh akan menjadi energi. Metabolisme tiap orang berbeda-beda ya. Kalau seseorang dengan bertambahnya usia, maka dia metabolisnya akan menjadi lebih lambat ya. Jadi perlunya kita untuk mengurangi kalori supaya tidak menjadi bertumpuk di dalam tubuh kita ya. Kemudian yang kedua yaitu pola minum. Kapan waktu yang tepat? Ini juga sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Bapak Ibu untuk lebih jelasnya bisa melihat rekaman YouTube ya. Jadi pada saat kita bangun tidur, kemudian pada saat kita mau berolahraga, setelah kita berolahraga, pada saat kita mau makan, setelah makan, itu kita perlu minum. Kemudian yang kedua yaitu parameternya bagaimana. Banyak orang bilang, oh kalau minum itu minimal 8 gelas per hari, minimal 2 liter per hari. Parameternya apa? Jadi parameter secara khusus itu sebetulnya tidak ada ya, Bapak Ibu ya. Jadi parameter yang digunakan yaitu yang lebih tepat warna urin. Apakah warna urin kita itu sudah jernih atau kuning cenderung ke coklatan. Jadi PPT-nya ya. Jadi parameternya kalau misalnya kita terutama di toilet rumah sakit ya Bapak Ibu ya, ada beberapa toilet rumah sakit yang ada gambar ya di dalam toilet tersebut itu ada gambar parameter warna urin. Jadi kalau misalnya warna urinnya bening berarti tubuh kita itu cukup cairan, terhidrasi ya, bukan dehidrasi tapi cukup cairan. Kecuali kalau misalnya kita minum obat-obatan tertentu, misalnya atau vitamin, konsumsi vitamin, misalnya vitamin C, dia memang warna urinnya bisa kuning ya. Dan juga patokan untuk minum ini berbeda ya antara orang yang sehat dengan orang yang ada penyakit. Contoh misalnya orang dengan ada sakit gangguan ginjal, itu maka jumlah cairan yang masuk itu dibatasi ya Bapak Ibu. Justru tidak boleh berlebih karena akan menambah beban kerja ginjal. Jadi parameter yang lebih tepat yaitu dari warna urin. Kemudian cara yang ketiga dalam menjalani pola hidup sehat yaitu pola gerak. Pola gerak ini atau olahraga ini penting. Kenapa penting? Karena merupakan bagian penting dalam mengikis lemak yang menjadi penyebab kelebihan berat badan. Jadi kalau orang bilang, oh nggak apa-apa, saya nggak usah olahraga, yang penting saya menjaga asupan jumlah makanan, jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh saya, itu kurang tepat ya. Karena dengan
kita bergerak, dengan kita melakukan olahraga atau olah tubuh, maka lemak itu akan dikikis. Dan semua kita tahu bahwa lemak itu sumber dari kelebihan berat badan. Jadi kemudian olahraga yang bagaimana? Yang tolong kembali ke PPT ya. Olahraga yang mana yang baik ya, yaitu olahraga kardio. Jadi contohnya misalnya jalan ya, berjalan ya. Tidak perlu berlari, berjalan aja. Misalnya jalan pagi minimal 30 menit atau 60 menit. Kemudian jadi kardio artinya itu yang ritmenya itu teratur. Jadi jalan, kemudian berenang ya. Atau naik sepeda atau juga sepeda statis itu lebih bagus ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya karena apa sepeda statis itu bisa kita atur mau seberapa sesuai dengan kemampuan tubuh kita. Jadi tidak perlu sampai dikencengin banget ya. Yang penting teratur. Nah, kalau pada misalnya apakah bersepeda dengan rame-rame atau punya komunitas sepeda itu tidak sehat? Oh, tidak sehat juga. Asal seseorang itu tidak ada contoh misalnya ada sakit serangan jantung. Nggak apa-apa sepeda berkelompok. Tetapi kadang kalau bersepeda berkelompok itu ada kecenderungan, misal kita mengikuti ya. Misal ini ada seseorang, dia ada penyakit jantung, kemudian dia tertinggal. Maka dia akan berusaha mengayuh sepedanya lebih cepat untuk bisa mengikuti laju teman-temannya. Padahal kalau pada saat dia mulai ada serangan, itu riskan sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya mau bersepeda nggak apa-apa, tapi bukan yang untuk kompetisi atau ya santai seperti itu. Kalau misalnya ada sakit, tapi kalau sehat, it's okay ya bersepeda itu juga bagus. Kemudian peregangan ya, peregangan contohnya olahraga yang paling bagus dengan yoga ya. Kemudian ada angkat beban untuk memperkuat massa otot. Kemudian cara yang keempat dalam menjalani pola hidup sehat yaitu pola tidur. Kenapa tidur ini sangat penting? Ini metode yang penting. Karena apa? Manusia ini bukan mesin ya. Manusia ini perlu tidur. Kenapa kita perlu tidur? Karena pada saat kita tidur nyenyak ya, tidur lelap, itu organ tubuh itu akan bekerja secara optimal. Makanya kita perlu tidur. Kemudian juga tidur yang baik, bukan tidur yang dibalik ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau orang di Jawa Timur bilang seperti lowo ya. Jadi kalau malam bangun, kalau siang bangkong, jadi bangunnya siang, tidak seperti itu ya. Tidur apa ya? Tidur normal. Jadi kalau malam ya pada saat malam ya kita tidur. Jadi memang diusahakan misalnya tidur pada saat jam 10 atau jam 11 kita sudah tidur, dan tidur sangat disarankan 7-8 jam ya. Kemudian pencahayaan saat tidur itu penting juga. Jadi diusahakan itu cahaya tidak ada di atas ya. Jadi misalnya kalau mau pakai lampu di samping itu boleh. Jadi untuk menjaga supaya kita tidurnya lebih nyenyak. Next. Kemudian poin yang ketiga, apakah saya sudah mempunyai berat badan yang ideal, yaitu ada rumus perhitungannya pakai BMI ya, Body Mass Index ya. Jadi rumusnya bagaimana? Yaitu kita ukur berat badan kita di dalam kilogram, kemudian dibagi tinggi badan dikuadratkan, tinggi badan di dalam meter.
itu nanti hasilnya berapa, kita bisa tahu apakah kita ini berat badannya ideal, apakah underweight yaitu kekurusan, atau overweight gemuk, atau obesitas ya. Jadi dari BMI kita bisa tahu ya. Next. Berapa BMI ideal? Yaitu 18,5 sampai 24,9. Jadi ini body mass index yang ideal ya Bapak Ibu ya. Kemudian dikatakan underweight, terlalu kurus, yaitu jika kurang dari 18,5. Dikatakan overweight itu jika mulai 25 sampai 29,9. Jadi kalau sudah 30 ke atas, itu apa? Obesitas. Obesitas pun dibagi klasifikasinya ada 3, yaitu ada obesitas ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan, BMI-nya itu mulai 30 sampai 34,9. Obesitas sedang 35 sampai 39,9. Kemudian obesitas berat yaitu 40 ke atas ya, lebih dari 40. Next. Ya. Kemudian kalau kita sudah tahu BMI-nya, langkah selanjutnya apa? Yaitu pertama kan sudah hitung BMI, kemudian dari BMI kita menghitung kebutuhan kalori kita per harinya berapa. Kalau misalnya seseorang itu underweight, tentu kebutuhan kalorinya kita apa? Surplus ya, surplus kalori. Jadi kalori yang masuk itu harus lebih besar daripada kalori yang keluar. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tapi kalau kita sudah berat badannya ideal ya maintenance aja. Jadi untuk supaya mempertahankan berat badan kita ya. Sedangkan kalau seseorang itu BMI-nya termasuk gemuk atau bahkan obesitas, apa yang perlu kita lakukan? Maka kalori yang masuk itu harus lebih kecil daripada kalori yang keluar yang kita gunakan untuk aktivitas kita sehari-hari. Jadi istilahnya kita harus defisit kalori supaya berat badan kita mencapai berat badan ideal. Kemudian cara yang ketiga yaitu pola gerak seperti tadi kita sudah bahas dan pola tidur ya. Jadi ini satu paket ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum, juga olahraga dan pola tidur itu satu paket. Merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Next. Kemudian poin yang terakhir yaitu bagaimana cara menurunkan gula darah. Misalnya, oh saya sudah ada prediabetes atau bahkan saya sudah ada diabetes ya. Jadi yang pertama, misalnya Bapak Ibu ada diabetes, yang pertama tetap berkonsultasi dengan dokter yang biasa merawat Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ikut webinar ini bukan untuk menggantikan menggantikan oh berarti saya enggak usah ikut saya enggak usah periksa ke dokter lagi, tidak ya, tetap berkonsultasi dengan dokter yang merawat. Caranya gimana? Cara untuk menurunkan gula darah, yaitu yang pertama dengan kita memilih makanan dengan indeks glikemik rendah. Apa itu indeks glikemik rendah? Jadi maksudnya makanan yang yang tidak cepat menjadi gula di dalam darah ya Bapak Ibu ya. Jadi itu ya makanan dengan indeks glikemik rendah.
Kemudian contohnya apa? Ada beberapa contoh, yaitu ada sayuran, dari umbi-umbian, juga buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, protein, dan lemak sehat. Jadi sayur-sayuran contohnya yaitu ada selada, ada daun kale, timun, pakcoy, brokoli, wortel, terong. Jadi ini beberapa contoh ya, tidak saya sebutkan semuanya. Kemudian umbi-umbian juga ada, contohnya jagung, ubi apa? Ini ya kalau orang Jawa bilang pohong dan telo ya, itu juga itu bagus ya. Jadi dia termasuk karbohidrat kompleks ya, Bapak Ibu. Labu kuning. Kemudian buah-buahan. Jadi buah-buahan yang indeks glikemiknya rendah yaitu contohnya apel, banyak antioksidannya pir. Kemudian alpukat. Alpukat banyak HDL-nya yaitu banyak lemak baik. Stroberi banyak vitamin C, kiwi juga banyak vitamin C, jeruk juga banyak vitamin C, vitamin A banyak antioksidannya ya. Pepaya juga vitamin A, pisang banyak kalium yang bagus untuk kesehatan jantung. Kemudian ini kacang-kacangan, yaitu kacang polong, almond, walnut, kacang merah, kacang hijau, kacang mete, itu semua bagus ya untuk menurunkan gula darah. Kemudian dari biji-bijian ada gandum utuh, ada oats, ada quinoa ya. Protein, protein tinggi yaitu contohnya daging sapi, daging ayam, telur. Kemudian dari makanan laut contohnya ikan salmon, ikan tuna, dan lemak sehat. Lemak sehat seperti ini ya. Alpukat ya banyak HDL, juga coklat. Coklat itu ya lemak sehat banyak HDL-nya. Jadi pilih coklat yang benar-benar tidak ada bahan tambahan gulanya. Jadi pure dia benar-benar coklat ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga apa? Minyak zaitun ya. Minyak zaitun itu bagus karena apa? Dia minyak tidak jenuh ya. Jadi termasuk lemak sehat ya. Next. Kemudian ini cara menurunkan lemak darah, yaitu dengan kita memilih makanan dengan kandungan lemak yang baik. Ya, jadi lemak yang baik itu lemak yang bagus untuk tubuh. Kita perlu lemak ya, Bapak Ibu. Kenapa kita perlu lemak? Karena lemak itu juga untuk membantu metabolisme tubuh ya. Jadi contohnya itu kacang-kacangan, alpukat, oatmeal ya. Oatmeal itu meskipun dia karbohidrat kompleks tapi dia juga ada kandungan lemaknya. Teh, kentang, ikan ya. Semua ini bagus ya untuk menurunkan lemak darah. Kemudian tentunya harus diimbangi juga dengan pola gerak ya Bapak Ibu. Next. Kemudian ini cara menurunkan asam urat. Jadi pilih makanan dengan rendah purin. Contohnya yaitu buah-buahan, buah ceri, sayur-sayuran ya, biji-bijian yaitu oats, beras merah, barley ya. Jadi jangan yang produk dari bahan dasarnya kedelai ya Bapak Ibu ya. Itu dia bisa memicu ini asam urat ya. Kemudian produk susu, pilih produk susu yang rendah lemak. Lalu apa? Telur ayam dari minyak nabati, contohnya minyak kelapa, minyak zaitun, dan juga ikan. Ikan misalnya salmon dan tuna. Ini bagus untuk menurunkan asam urat. Jadi dari semua rangkaian ini ya Bapak Ibu ya, kalau bisa saya rangkumkan, jadi makanan itu yang baik untuk tubuh kita yaitu yang mengandung semua komponen.
bukan berarti satu komponen itu dihilangkan, tidak, tetapi mengandung semua komponen. Contohnya misalnya karbohidrat. Karbohidrat yang bagaimana? Yaitu karbohidrat kompleks. Kemudian protein, kalau bisa protein nabati. Protein hewani apakah boleh? Oh boleh. Pilih kalau yang protein hewani, pilih yang golongan ikan. Contohnya seperti ikan salmon, dia banyak omega 3-nya ya. Nah, kemudian dari lemak, kita pilih lemak yang baik, yang banyak mengandung HDL. Pilih lemak yang tidak jenuh. Lalu apa? Sayur-sayuran, buah-buahan, itu semua kaya akan serat dan kaya akan antioksidan. Juga kita imbangi dengan pola minum yang baik. Minum yang paling baik yaitu air putih. Karena air putih itu 0 kalori dan juga ada beberapa mineral, mengandung mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Juga kita imbangi dengan pola gerak, yaitu dengan olahraga dan pola tidur. Juga apa? Pola pikir ya, untuk bagaimana kita merefresh pikiran kita ya. Itu juga penting ya, Bapak Ibu ya. Jadi sekian materi dari saya ya. Terima kasih. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Bapak Victor. Dipersilakan Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tolong untuk screenshot-nya, share screen-nya ya. Nah, saya akan bahas topik yang sama, yaitu pola hidup sehat dan berat badan ideal. Ya, Bapak Ibu. Jadi penting kita mempunyai pola hidup yang sehat, tadi sudah dibahas ya, dan juga berat badan yang ideal. Karena berat badan yang ideal ini tidak membebani lutut kita, ya, karena lutut ini akan seumur hidup menanggung beban tubuh kita. Kalau berat badan kita ideal, maka tidak terlalu membebani lutut kita, Bapak Ibu. Next. Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, pola hidup sehat dan berat badan ideal ini tergantung dari God factor dan human factor ya. Kita tahu dari pihak God factor ya, kapan hari saya membahas tentang ayat-ayatnya. Prinsipnya yaitu tanpa izin Tuhan, usaha manusia untuk mencapai pola hidup sehat dan berat badan ideal itu akan sia-sia. Ya. Jadi kita perlu izin daripada Tuhan kita. Kemudian yang kedua yaitu Tuhan memberikan berkah dan izin ya. Tuhan pada dasarnya memberikan ya, apalagi kita minta untuk kita punya pola hidup yang sehat dan punya berat badan yang ideal. Itu tentu Tuhan suka ya, senang Bapak Ibu ya. Karena kita berarti menjaga kesehatan tubuh kita yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Tapi kita sebagai manusia mesti berupaya supaya pola hidup sehat dan berat badan ideal itu bisa kita capai, Bapak Ibu. Ya, kemudian juga Tuhan akan mengabulkan doa manusia, ya, untuk doanya misalnya ingin punya hidup yang sehat dan punya berat badan ideal, tapi tentu dengan meminjam tangan manusia, ya, maksudnya jarang secara ajaib ya dirubah dan lain sebagainya, Bapak Ibu, ya. Slide next. Nah, jadi untuk human factor, jadi God factor sekarang human factor ya, faktor manusia itu perlu keharmonisan pikiran dan tubuh, Bapak Ibu. Ya, di sini dalam bahasa Inggrisnya be yaitu pikiran dan do yaitu tubuh. Tubuh yang melakukan, be ini adalah kapasitas pikiran kita, Bapak Ibu. Di sini
di kapasitas pikiran kita itu ada impian, ada yakin atau perasaan yakin, kemudian perasaan bersyukur, kemudian kita berserah atau pasrah, bukan menyerah Bapak Ibu ya, dan kita bawa dalam doa. Kemudian untuk yang do, apa yang kita lakukan, yaitu do, tubuh yang melakukan, yaitu knowledge dan activity. Jadi pengetahuan dan aktivitas kita. Ya, baik dalam tadi yang sudah dibahas tentang pola makan, pengetahuan tentang pola makan dan aktivitas kita dalam pola makan dan minum, pola gerak dan pola tidur kita. Kemudian juga kita perlu skill, keterampilan ya, untuk supaya kita lakukan dengan lebih terampil, baik cara mengolah makanannya dan lain sebagainya, dan kita jadikan kebiasaan Bapak Ibu. Pola makan dan minum ini, pola gerak, pola tidur ini kita jadikan kebiasaan sehingga akan terjadi ya keharmonisan pikiran dan tubuh untuk mencapai pola hidup sehat dan berat badan ideal. Dengan melakukan dua hal ini, yaitu keharmonisan pikiran dan tubuh ini, bi dan do ini, secara bersamaan kita akan memperoleh hubungan pikiran dan tubuh yang harmonis, Bapak Ibu. Nanti akan saya bahas satu persatu ya, Bapak Ibu ya. Next. Nah, ini Bapak Ibu. Saya pribadi ya punya impian Bapak Ibu ya. Ini goal kita ya, goal saya pribadi ya. Waktu itu berat badan saya 78 kilo Bapak Ibu. Saya ingin punya berat badan ideal. Waktu itu 78 kilo sudah termasuk lebih dari normal, di atas normal Bapak Ibu ya. Maksudnya agak cenderung gemuk ya. Nah, impian saya ya atau goal saya yaitu saya ingin hasil akhir yang saya ingin capai yaitu tubuh yang sehat dan berat badan ideal. Saya ingin mempunyai BMI ya paling enggak 22 Bapak Ibu ya, yang normal maksudnya yang normal. Jadi saya punya plan untuk menurunkan sekitar 10 kilo Bapak Ibu. Nah, ya, jadi pikiran sadar saya ingin punya berat tubuh turun 10 kilo. Nah, sedangkan pikiran bawah sadar saya punya gambaran. Oh, kalau tubuh saya jadi lebih langsing, nah seperti apa yang saya inginkan. Kemudian saya juga ingin punya perasaan feel good dalam mencapai berat badan yang ideal menurut saya, Bapak Ibu. Dan ternyata ya, dalam waktu sekitar 5 bulan, saya bisa mencapai hal ini ya. Dari 78 kilo mencapai hingga menjadi 67 kilo, Bapak Ibu. Ya. Next. Nah, yang tadi kita sudah membahas tentang impian atau goal kita. Nah, dalam mencapai impian ini atau goal yang ingin kita capai, kita mesti punya perasaan yakin, Bapak Ibu ya. Jadi saat menentukan impian atau goal ini, kita harus, kalau kita merasakan ada keraguan dalam perasaan kita, nah ini perlu kita netralisir Bapak Ibu ya. Nah, cenderung perasaan yang yakin kalau saya pasti bisa ya mencapai berat badan yang saya inginkan. Di sini berat badan turun 10 kilo ya, atau saya ingin berat badan yang lebih langsing misalnya seperti itu. Nah, itu saya harus merasa yakin dulu. Kalau kita yakin berarti tidak ada hambatan mental dalam diri saya. Tapi kalau kita mengalami keraguan, ya ragu, nah keraguan atau nah itu dianggap sebagai penghambat atau mental block buat kita. Nah, Bapak Ibu, perasaan-perasaan produk mental block ini atau emotional block ini misalnya, oh tidak percaya, aku tidak percaya berat badanku bisa menjadi sekian misalnya turun 10 kilo, tidak percaya lah. Kalau kita sendiri tidak percaya, ya sulit sekali ya Bapak Ibu ya, untuk bisa mencapai apa yang kita impikan. Kalau kita sendiri tidak percaya, makanya perlu
kita netralisir perasaan tidak percaya ini Bapak Ibu ya, atau mungkin kita ragu, aduh saya ragu ya, apakah saya bisa mencapai berat badan ideal ya, turun misalnya mungkin 10 kilo atau 15 kilo atau berapapun Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita sendiri ragu ya agak sulit Bapak Ibu ya. Jadi kita harus yakin benar-benar bahwa apa yang ingin kita capai itu kita yakin bisa mencapainya ya. Kemudian kadang-kadang juga menunda-nunda ya. Ah, rasanya nggak mungkin lah kita terus cenderung nunda-nunda, nggak mau ikutlah program untuk menurunkan berat badan dan sebagainya. Ya tentu hasilnya tidak akan bisa tercapai Bapak Ibu ya. Atau tidak konsisten. Kita kadang mengikuti programnya sudah kita ikutin, tapi kadang kita tidak konsisten melakukan ya. Misalnya kebutuhan kalori kita, misalnya dalam satu hari, misalnya ya Bapak Ibu ya, 1.200 kalori. Nah, kita merasa kita, aduh, kita tidak konsisten melakukannya ya. Kadang kita melakukan, kadang kita enggak ya, merasa, aduh, rasanya sulit lah, dan lain sebagainya ya. Ya tentu hasilnya tidak, impian kita tidak bisa tercapai Bapak Ibu. Juga kadang ini kita mengabaikan gizi dan nutrisi Bapak Ibu. Nah, ini bisa menyebabkan impian kita tidak tercapai ya. Karena perlu sekali Bapak Ibu gizi dan nutrisi ini, karena kalau kita merasa tidak nyaman dengan program yang kita lakukan, tentu kita merasa tidak enak ya, melakukannya dengan tidak enak, merasa ya tidak nyaman dan sebagainya, akhirnya gagal Bapak Ibu ya, atau malah ada sabotase diri, ada pertentangan dalam diri kita ya, yang satunya ingin diet, satunya aduh pengen makan enak dan sebagainya ya. Nah, ini ada pertentangan dalam diri kita. Nah, ini perlu namanya terapi emosi. Nanti kalau Bapak Ibu ikut program yang kami adakan, kami akan membantu ya kalau ada mental block atau emotional block ini, akan kami bantu untuk menghilangkan ya, terapi emosinya dihilangkan sehingga Bapak Ibu menjalankan program untuk untuk pola hidup sehat dan berat badan ideal ini bisa enak dijalankan Bapak Ibu. Tidak ada emosi yang menghambat Bapak Ibu ya. Next. Nah, kemudian tadi ya ada impian, kemudian kita yakin bisa mencapainya, ada perasaan yakin, ya tidak ragu-ragu, dan yang ketiga kita bisa bersyukur. Bersyukur, mengucap syukur ya. Mengucap syukur seakan-akan kita sudah mencapai impian kita. Ya, pura-puranya semacam itu ya. Nah, kalau kita bisa mengucap syukur dalam proses mencapai berat badan ideal kita, dalam proses punya pola hidup yang sehat, kita menjalannya dengan nyaman, dengan enak, Bapak Ibu. Ya, tersenyum itu adalah cara paling mudah untuk kita bersyukur. Ya, juga kita bersyukur dalam menjalani proses untuk mencapai impian kita, yaitu pola hidup yang sehat dan berat badan ideal, Bapak Ibu. Kita juga bersyukur dengan menghargai semua hal yang masih dimiliki oleh kita, yaitu kita punya kesehatan, kita punya harta yang kita miliki, kita punya keluarga, kita bisa mengucap syukur ya dengan apa yang kita sudah miliki. Tentu kalau kita bisa mengucap syukur dengan apa yang kita sudah miliki, Tuhan akan memberikan tambahan berkat-berkat ya. Doa-doa yang kita minta tentu Tuhan juga akan mengabulkan. Karena kita bisa mengucap syukur dengan apa yang kita miliki. Tentu yang kita minta pun Tuhan tentu akan memberi, Bapak Ibu. Kalau kita bisa mengucap syukur, Bapak Ibu ya, kepada Tuhan. Kemudian kita juga bersyukur tidak harus datang setelah kita kehilangan kesehatan ya. Jangan sampai ya beberapa orang itu setelah kena sakit baru, oh iya ya, mestinya saya bersyukur ya kalau punya kesehatan semacam ini. Nah, seharusnya kita tetap bersyukur ya
meskipun kita sebelum kita kehilangan kesehatan kita, mungkin ada yang seperti teman saya ya, ada yang stroke ya, sehingga untuk makan aja sulit Bapak Ibu ya, karena mati separuh ya, dan rasanya waduh, dia merasa aduh ya mestinya kita sehat itu bisa mengucap syukur, karena saya merasakan kalau stroke itu sulitnya untuk makan aja sulit gitu loh. Makanya kamu yang sehat, kamu mengucap syukur. Nah, seperti teman saya semacam itu ya. Kemudian juga bersyukur saat kita masih memiliki kesehatan, harta, keluarga. Tadi kita menghargai semua yang kita miliki, tapi kita juga apa? Bersyukur saat kita masih memiliki ya kesehatan, harta, keluarga. Kita bisa mengucap syukur Bapak Ibu ya. Juga kita bersyukur dengan menghargai apa yang telah terjadi ya, hari demi hari, setiap hari-hari demi kita ya. Nah, apa yang terjadi pada hari ini misalnya, kita buat jurnal syukur ya. Oh, saya bersyukur kalau saya punya badan yang sehat, saya bersyukur kalau saya bisa olahraga, saya bisa bersyukur ya bisa apa misalnya melihat melihat YouTube yang lucu-lucu dan sebagainya. Itu kita buat jurnal syukur, Bapak Ibu ya. Setiap hari kita perlu buat jurnal syukur sehingga kita merasakan setiap hari kita bisa bersyukur. Jadi kita bisa ada emosi yang happy itu Bapak Ibu ya, nyaman buat kita. Juga bersyukur dengan apa yang tidak terjadi ya Bapak Ibu. Kadang-kadang ya kalau kita melihat ada orang yang kecelakaan, aduh ya saya mengucap syukur ya sampai saya sendiri tidak sampai kecelakaan. Nah, kita mengucap syukur kalau kita tidak mengalami hal-hal yang dialami orang lain yang mungkin mengalami kecelakaan atau mengalami problem dan lain sebagainya. Kita mengucap syukur dengan apa yang tidak terjadi Bapak Ibu. Sehingga setiap hari kita selalu bisa berucap syukur kepada Tuhan. Next. Nah, kemudian tadi sudah impian, kemudian kita punya perasaan yakin, kita bisa mengucap syukur, dan kita mau berserah atau pasrah. Ya. Kita melakukan bagian kita, dan hasilnya kita berserah kepada Tuhan, kita pasrahkan kepada Tuhan. Beda Bapak Ibu ya, berserah atau pasrah itu dengan menyerah atau putus asa. Kalau putus asa itu artinya berhenti melakukan upaya-upaya perubahan. Tapi kita berserah dan pasrah itu artinya kita melakukan bagiannya kita, hasilnya kita serahkan kepada Tuhan, ya semacam itu. Dan kita dengan berserah dan pasrah ini kita tetap aktif berupaya, Bapak Ibu. Ya, misalnya dengan tetap mengikuti pola makan yang sehat, pola minum yang sehat, pola olahraga, kita tetap melakukan olahraga untuk membakar lemak-lemak kita ya. Juga kita tidur yang nyenyak selama 8 jam itu juga membakar kalori, juga untuk kesehatan tubuh kita Bapak Ibu ya. Tidur yang cukup ya dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi ya sekitar 8 jam kita tidur dengan nyenyak. Oh, itu organ-organ tubuh kita mengalami apa? Detoksifikasi ya, mengalami perlu rehat organ-organ tubuh kita menjadi segar untuk besok hari kita pakai Bapak Ibu ya. Kemudian kita berserah dan pasrah itu adalah tetap yakin apa yang hendak dicapai oleh kita ya, yaitu tadi pola hidup sehat dan berat badan ideal. Juga berserah dan pasrah adalah mempercayai segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kita tidak memaksakan waktunya Tuhan. Kita serahkan waktunya kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang kita menjalani proses ini untuk pola hidup sehat dan berat badan ideal ini prosesnya bukan dalam waktu sebentar, Bapak Ibu. Ya, karena kita ingin hasil yang sehat dulu. Badan kita ini sehat dulu, Bapak Ibu. Kita punya pola hidup yang sehat dulu. Nah, bonusnya adalah berat badan kita jadi berat badan yang ideal. Nah, jadi tujuan utama kita adalah punya pola hidup yang sehat.
badan kita sehat dulu Bapak Ibu. Untuk bonusnya adalah berat badan kita ideal Bapak Ibu. Ya, kemudian berserah dan pasrah berarti merasa lapang dan menyerahkan hasil pencapaian ini pada Tuhan, Bapak Ibu. Kita sudah melakukan bagian kita, hasilnya kita serahkan pada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat kita, Bapak Ibu. Ya, next. Kemudian selanjutnya kita bawa dalam doa. Apa yang kita kerjakan, kita bawa dalam doa. Ya, jika satu-satunya doa yang bisa kita sampaikan hanyalah terima kasih, itu sudah cukup. Ya, ini ditulis oleh M. Eckhart, ya, Bapak Ibu. Nah, jadi doa seharusnya banyak kali isinya adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita sudah diberi tubuh yang sehat, kita bisa punya kesehatan, kita bisa bernafas, dan lain sebagainya. Itu kita perlu selalu terima kasih pada pencipta kita, Bapak Ibu. Nah, saya di sini ada ya beberapa orang ya berdoa. Saya beri contoh ya, beberapa contoh doa dari beberapa teman-teman saya ya Bapak Ibu ya, dan juga saya pribadi Bapak Ibu ya. Ada yang berdoanya apa? Saya ingin diberi hati yang senantiasa bersyukur. Itu bagus Bapak Ibu ya. Nah, tapi Bapak Ibu sebenarnya ya, beri hati yang senantiasa bersyukur ini kita juga bisa lakukan sendiri ya Bapak Ibu. Dengan apa? Yang tadi saya sudah bicara ya. Kita selalu kita mengucap syukur ya. Apa yang sudah terjadi pada diri kita selalu berucap syukur, kita tulis jurnal syukur. Apa yang tidak terjadi pada diri kita bisa mengucap syukur. Ya, apa yang sudah kita miliki, kita bersyukur. Kita menghargai apa yang sudah kita miliki, kita bersyukur. Ya, dalam mencapai impian kita, dalam mencapai pola hidup sehat, dan dalam proses mencapai berat badan ideal, kita bisa bersyukur. Ya, itu sudah kita sudah melakukan bagian kita. Kalau kita istilahnya kita bisa minta sama Tuhan juga bisa, tapi kita sendiri kita bisa melakukan, Bapak Ibu. Kita bisa melakukan untuk senantiasa bersyukur, ya. Kemudian juga ada yang berdoa, saya ingin semua jalan saya dimudahkan, Pak Ibu. Ya boleh juga ya Bapak Ibu ya, semua jalan dimudahkan. Tapi kalau misalnya pun kita mengalami hambatan, kita biarlah lewat hambatan itu kita belajar untuk Untuk bergantung kepada Tuhan dan juga untuk kita ini menjadi orang yang tangguh Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita untuk melatih kesabaran kita dikasih orang yang membuat kita bisa marah. Nah, kalau kita bisa tidak marah berarti kita lulus ujian, kita jadi orang yang sabar. Kadang kita dan lain sebagainya ya. Kemudian ada juga yang berdoa, saya ingin keluarga saya harmonis. Nah, Bapak Ibu baik juga itu berdoa, tapi kita juga bisa melakukan bagian kita supaya keluarga kita ini harmonis. Dengan apa? Kita selalu bisa menghargai ya, misalnya istri kita, pasangan hidup kita, menghargai anak-anak kita ya, dengan kata-kata kita memberi cinta kita kepada mereka. Nah, itu bisa bentuk keluarga yang harmonis Bapak Ibu. Selain tentu kita minta kepada Tuhan, tapi juga bagian kita bisa melakukan Bapak Ibu ya. Juga misalnya saya ingin selalu dilindungi. Nah, itu baik juga Bapak Ibu, tapi juga kita mau untuk apa? Kita selalu berbuat baik dengan orang lain. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain juga berbuat baik kepada kita. Ya, kita tidak ada musuh, Bapak Ibu, sehingga kita hidup aman dan tentram, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada juga yang berdoa, saya ingin memiliki hati yang bersih dan pikiran jernih. Nah, itu boleh kita minta pada Tuhan. Tapi kita juga bisa melakukan supaya kita punya hati yang bersih dan pikiran jernih. Dengan cara apa? Kita buang perkara-perkara yang negatif. Thinking lah, atau hati yang negatif. Segera ada pikiran negatif kita buang. Ya. Kita ganti dengan hal yang positif. Ya.
kemudian sehingga hati kita ini bersih dan kita punya pikiran yang jernih, ya Bapak Ibu. Juga saya ingin rezeki yang berlimpah dan lain-lain. Bapak Ibu, ya boleh kita minta pada itu pada Tuhan. Tapi juga Tuhan itu sudah memberikan kita otak yang luar biasa, ya. Otak yang punya kemampuan yang luar biasa, ya. Kita bisa mencoba berbagai cara, ya. Kita belajar dengan orang lain, kita bisa belajar menjadi orang, bagaimana kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang bisa mencukupi kebutuhan hidup kita, mungkin dengan belajar bekerja ikut orang dulu, atau belajar sama orang yang sudah berhasil dan lain sebagainya, sehingga lewat belajar itu kita bisa kembangkan diri kita dan kita akan mendapatkan rezeki kita, Bapak Ibu. Jadi itu juga selain kita pada minta sama Tuhan, juga bagian kita untuk melakukannya, Bapak Ibu. Ya, jadi doa yang terbaik adalah ucapan terima kasih atas kehidupan kita sendiri. Ya, kita adalah seniman kehidupan kita sendiri. Dan mulai kita merancang hidup yang lebih baik untuk diri kita, Bapak Ibu. Ya, selalu kita bawa dalam doa, ya. Kita mau bergantung pada Tuhan, dan juga kita melakukan bagian kita. Dan pasti, Bapak Ibu, doa-doa kita akan dijawab. Juga kita melakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya, Bapak Ibu. Pasti, ya, kita punya pola hidup yang sehat, kita punya hidup yang sehat, dan kita bisa mencapai punya berat badan yang ideal, Bapak Ibu. Next. Next. Nah, Bapak Ibu, tadi adalah human factor untuk B atau kapasitas pikiran kita. Nah, sekarang human factor do atau apa yang kita lakukan dengan tubuh kita, ya. Ini tulisan dari Thomas J. Villot, ya, dikatakan if you have goal and procrastination, you have nothing. Jadi, jika Anda mempunyai goal dan ragu-ragu, ya, jadi ada perang, punya goal tapi suka nunda-nunda, ya kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. If you have goal and you take action, you will have anything you want. Ya, jika Anda punya goal, punya tujuan, jika Anda punya tujuan dan Anda mengambil tindakan, Anda akan mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Ya, jadi kalau kita punya goal, yaitu punya hidup yang sehat dan berat badan ideal, dan kita mau take action, ya, dan mengambil tindakan, ya, dengan kita melakukan punya pola makan dan minum yang sehat, pola olahraga yang sehat, pola tidur yang cukup, ya, juga kita mengatur makanan kita, ya, untuk apa, kalorinya sudah cukup, ya, seimbang, ya, dan sebagainya, ya, kita ikutin program ini selama 5 bulan, Anda akan mendapatkan apapun yang Anda dapat, yang Anda inginkan, Bapak Ibu. Next. Nah, knowledge dan activity, do tadi, ya, yaitu pengetahuan dan kerja. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau hanya pengetahuan tapi kita tidak melakukan, hasilnya tadi zero, Bapak Ibu, ya, tidak ada apapun. Tapi kalau kita punya pengetahuan dan kita lakukan aktivitas untuk bisa kita lakukan pengetahuan itu, ya, maka kita akan mendapatkan hasilnya, Bapak Ibu, yaitu hidup yang sehat dan berat badan yang ideal. Nah, tadi sudah dibahas, ya, pola makan dan minum. Ya, kita butuh nutrisi tadi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, ya. Ini semua bisa kita dapatkan dari makanan yang kita makan, Bapak Ibu. Jadi kita pilih karbohidrat yang kompleks, jangan yang simpleks, Bapak Ibu, supaya apa? Untuk kesehatan kita, Bapak Ibu, ya. Karbohidrat yang kompleks contohnya kentang, umbi-umbian, tadi sudah disebutkan juga, ya.
Untuk nasi putih secukupnya saja, Bapak Ibu ya. Kemudian protein kita dapatkan di ikan, ya, ayam tanpa kulit, daging tanpa lemak, tempe, tahu, dan lain-lain. Lemak yang baik tadi sudah disebutkan ya, ada alpukat, virgin coconut oil, minyak zaitun, almond, ya kacang almond, omega 3, 6, 9, itu baik Bapak Ibu. Juga vitamin dan mineral kita dapatkan di sayuran dan buah-buahan cukup banyak Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui adalah basal metabolic rate atau BMR. Ini adalah kebutuhan kalori tubuh kita untuk membuat semua organ-organ tubuh kita ini berfungsi dengan baik. Nah, Bapak Ibu, makanya perlu Bapak Ibu punya diet yang sehat, Bapak Ibu. Diet yang sehat itu tentunya kita tetap makan secukupnya, ya. Kita butuh kalori minimal untuk supaya organ-organ kita ini berfungsi dengan baik. Seringkali Bapak Ibu, diet-diet yang di luar yang tidak sehat itu bisa menyebabkan sakit karena apa? Karena kebutuhan minimal tubuh kita itu sangat rendah sekali sehingga ada yang kekurangan diet misalnya kekurangan karbohidrat, ada kekurangan mineral dan sebagainya. Nah, di sini kami membuat betul-betul membuat tujuan utama kita adalah hidup yang sehat dulu, pola hidup yang sehat. Setelah itu berat badan yang ideal baru tercapai. Makanya kebutuhan kalorinya tentunya disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita masing-masing. Dengan melihat kebutuhan kalori minimal kita, Bapak Ibu. Jangan sampai di bawah itu karena akan bawa efek yang tidak baik buat tubuh kita, Bapak Ibu. Kemudian jadwal makan, ya kita atur Bapak Ibu ya untuk misalnya sarapan, misalnya ada sarapan jam 6 pagi, kemudian kita ada snack buah jam 9 pagi, kemudian makan lagi jam 12 siang, ada lagi snack buah mungkin ya snack yang sehat jam 3 sore, kemudian makan malam jam 6 malam, kemudian boleh snack malam, tapi snack buah ya atau yang kalori rendah jam 9 malam. Nah, ini nanti kita atur Bapak Ibu ya jadwal makannya Bapak Ibu. Juga minum kita perlu tadi sudah dibahas ya, paling enggak minimal 2 sampai 3 liter setiap hari. Itu tergantung berat badan kita. Tentu semakin tinggi berat badannya makin besar, kebutuhan air minum juga lebih besar Bapak Ibu. Tapi minimal 2 liter Bapak Ibu ya atau 8 gelas sehari Bapak Ibu. Next. Kemudian untuk itu tadi pola makan dan minum, pola gerak ya saya ulang lagi sedikit ya Bapak Ibu ya. Semakin banyak aktivitas fisik yang dilakukan, itu semakin banyak kalori yang dibutuhkan tubuh Bapak Ibu. Tolong slide-nya. Nah, contohnya aktivitasnya misalnya dengan berjalan, naik tangga, kemudian banyak bergerak. Nah, ini bagus untuk tubuh kita, Bapak Ibu, aktivitas fisik ini. Juga perlu kita juga kalau kurang aktivitas fisik kita bisa melakukan olahraga. Olahraga ini perlu untuk membakar lemak yang menyebabkan kelebihan berat badan kita. Dan juga akan membantu membentukkan otot kita, serta membuang racun lewat keringat kita, Bapak Ibu. Ya, jadi fungsi olahraga itu berdasarkan jenisnya tadi sudah dibahas yaitu kardio, ya, untuk kesehatan jantung kita, misalnya dengan jalan pagi atau lari jogging, nah itu untuk kesehatan jantung kita. Peregangan, ini bagus contohnya untuk dengan pilates atau dengan yoga, nanti untuk supaya tubuh kita lentur Bapak Ibu ya. Juga kalau mau membentuk tubuh kita dengan angkat beban. Angkat beban ini bisa dengan beban diri kita sendiri, misalnya push up, sit up, atau juga angkat beban dengan barbel dan lain sebagainya. Tetapi tentu sebatas kemampuan kita, Bapak Ibu. Ya, next. Nah, tadi sudah dibahas ya pola tidur. Waktu tidur yang baik adalah pukul 10 malam hingga jam 6 pagi, itu 8 jam.
Karena beberapa organ tertentu itu bekerja secara optimal pada jam-jam tersebut, Bapak Ibu ya. Kalau kurang, kita misal kurang tidur pada malam hari, bisa juga ditambahkan tidur siang, Bapak Ibu ya. Mungkin sebelum makan siang kita istirahat sebentar. Itu bagus juga kalau misalnya kita tidur malamnya kurang, atau juga lewat pakai doa, kita menenangkan diri, itu juga bagus Bapak Ibu ya, kayak istirahat semacam itu. Tadi knowledge dan activity, kemudian skill. Skill ini kita menambah keahlian kita ya. Anda menargetkan diri untuk menjadi ahli di bidang memahami diri kita, tubuh kita sendiri ya, pikiran kita sendiri, serta pola hidup sehat dan berat badan yang ideal. Kita menjadi skill, mungkin skill kita dalam mengolah makanan kita ya, kita terus kita terus kembangkan supaya kita bisa mencapai hidup yang sehat dan punya berat badan yang ideal. Juga Bapak Ibu, ini jadikan kebiasaan Bapak Ibu ya. Apa yang sudah kita lakukan ya tadi, yang kita sudah pelajari ya, pola makan dan minum, pola gerak, pola tidur, ini jadikan kebiasaan sehari-hari, sehingga pola hidup sehat dan berat badan ideal itu bisa tercapai dengan mudah Bapak Ibu, karena sudah jadi kebiasaan dan enak kita melakukannya. Juga kita melakukannya dengan happy, feel good Bapak Ibu. Itu penting Bapak Ibu ya. Next. Nah, Bapak Ibu, kami akan mengadakan batch 2 untuk pola hidup sehat dan berat badan ideal. Ya, ini akan dimulai bulan depan, tanggal 23 Februari. Ya, itu secara Zoom meeting. Nanti acaranya itu 5 kali pertemuan, itu setiap bulan sekali. Kemudian kita akan berikan 5 kali menu makanan, Bapak Ibu. Ya, satu menu makanan selama 1 bulan. Ya, itu bisa itu kita berikan menu dalam artian bahan dasar. Bapak Ibu bisa mengolah dengan segala macam cara, Bapak Ibu. Nah, manfaat programnya apa saja, Bapak Ibu? Yang pertama, kita akan punya pola hidup yang sehat, Bapak Ibu. Ya, juga kita bisa mencapai berat badan yang ideal, Bapak Ibu. Selama 5 bulan kita akan monitoring kesehatannya dan berat badan Bapak Ibu. Ya, nantinya juga akan mengalami, saya pribadi sudah melakukan hal ini. Saya juga ada penurunan trigliserid Bapak Ibu. Ya, dulu saya pernah hampir 700, sekarang trigliserid saya sudah normal Bapak Ibu ya. Dulu pernah naik turun dan lain sebagainya. Tapi dengan pola hidup yang sehat, ini trigliserid saya menjadi normal Bapak Ibu. Juga ada penurunan kadar gula darah, kolesterol, asam urat, karena apa? Makanan yang sehat Bapak Ibu. Kalau dulu, waduh ya, makan sembarangan Bapak Ibu, yang itu yang menyebabkan sakit penyakit ya, ya kolesterol, trigliserid dan lain sebagainya. Kemudian juga Bapak Ibu bisa konsultasi dokter lewat WA group atau WA ya, bisa. Juga nanti diberitahu ya untuk pola makan dan minumnya, pola geraknya ya, kita berikan contoh olahraganya semacam apa, juga pola tidur yang sehat dan sebagainya. Nah, Ibu, Bapak Ibu, ini semua investasinya 1 juta Bapak Ibu. Tapi khusus untuk Bapak Ibu yang early pendaftarannya, ya kami tunggu sampai besok hari Jumat, Sabtu ya, paling terakhir Sabtu ya, Sabtu malam jam 9 malam. Nah, itu investasinya cukup 500.000 Bapak Ibu. Ya, oke. Ini informasi dari kami. Semoga ini bermanfaat buat Bapak Ibu dan Bapak Ibu dapat mengikuti, dan saya harapkan Bapak Ibu punya pola hidup yang sehat
dan bisa mencapai berat badan yang ideal dengan mengikuti program ini. Terima kasih. Next. Thank you. Ya. Kalau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Oke. Terima kasih.